Selamat malam rekan-rekan media, rekan-rekan KES, dan rekan-rekan dari PH. Pertanyaannya menarik gitu ya. Di penghujung tahun 2023, segera kita akan merilis satu series terakhir tahun ini berjudul Madame Rose. Kalau ditanya kenapa Madame Rose dipilih sama Maxstream, tentunya ini prosesnya panjang dari diskusi kami dengan Bang Denny Siregar dan tim gitu ya. Nah, pas eksplorasi cerita, di Maxstream sudah banyak genre anak muda, drama, kemudian mau yang sedih, mau yang lucu gitu ya, itu ada banyak lah. Tapi kami memang belum banyak drama yang bergenre narkoba, gangster gitu-gitu ya. Nah, akhirnya ini sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut sampai akhirnya lahirlah series Madame Rose. Semoga series ini bisa menjadi kebanggaan Maxstream dan bisa diterima oleh seluruh penikmat film di Indonesia. Yang belum punya Maxstream, jadi download Maxstream gitu ya, karena ini seru banget. Saya udah lihat ininya, hasilnya, dan keren banget gitu ya. Sangat rugi kalau teman-teman tidak menonton. Rencananya nanti kita akan tayangkan tanggal 29 Desember. Pengen banget tanya kepada Erika dulu, boleh? Setuju boleh? Setuju ya? Oke, kita boleh kasih mic 500 jutanya ke Erika, silakan. Oke, baik. Erika. Ya, Kak. Oh wow, aku dipanggil kakak. Baiklah. Oke, Erika, ini aku bisa bilang apa aku yang mungkin gak pernah lihat karya kamu ya, tapi aku selalu lihat profil kamu oke banget gitu loh. This is the first, atau mungkin kamu sudah pernah main film atau series sebelumnya? Kira-kira? Makasih udah menjawab. Kalau ngomongin soal karya, ya aku udah banyak karyanya. Mungkin nanti bisa dicekin aja. Pasti dong. Ya, kalau misalnya ngomongin untuk masalah pertamanya, this is my first time film mafia atau mungkin bergenre lebih kayak banyak fightingnya juga. Terus juga yang aku suka dari kenapa aku mengambil series ini sangat relate sekali untuk teman-teman. Apalagi mungkin di sini ada yang perantau. Ada yang perantau mungkin jauh. Nah, banyak banget. Susahnya hidup di kota besar, khususnya kota Jakarta, itu luar biasa sekali. Dan aku pun seorang perantau, dan di sini juga diambil dari kisah perempuan yang memang sering dikucilkan. Mungkin nggak banyak, atau mungkin di sini ada salah satu dari kalian yang pernah masa lalunya disepelekan, direndahkan. Nah, di sini akan mengangkat banyak sekali kisah yang mungkin akan relate dengan kalian, dan mudah-mudahan setelah nonton ini kalian menemukan jawabannya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya sama Erika. 3 karakter, setuju ya? Ada 3 karakter ya. Itu mendalaminya gimana kira-kira? Nah, ini kan bisa dibilang kan the first, tapi dalam satu tempat peran yang benar-benar yang benang merahnya itu wow banget gitu kan. Dan juga kata aku dengar sebenarnya kayak ada adegan-adegan yang luar biasa manja gitu. Gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya, silakan. Oke, ya memang di sini karakterku sangat menarik. Ada beberapa transisi yang memang terjadi di Kiera. Ketika Kiera menjadi sosok perempuan dari kampung, dia menjadi wanita yang sangat polos sekali. Benar-benar tujuannya mencari uang, mencari rezeki itu untuk membahagiakan keluarganya, khususnya untuk mamah dan adiknya. Dan juga ketika dia mulai disepelekan oleh orang-orang Jakarta, orang-orang besar ya, dan bisa dibilang teman yang dianggap baik oleh Kiera itu sebenarnya tidak terlalu baik juga, sampai bisa dibilang mungkin banyak juga ya yang sering dijebak atau dijeblosin ke ya di lingkungan yang tidak baik, dan sampai akhirnya dia sudah terlanjur basah dan dia mencoba putar akal sehatnya bagaimana caranya dia tetap bisa bertahan hidup, dan akhirnya dia bertransisi menjadi perempuan yang lebih kuat dari Kiera yang sebelumnya. Dan yang ketiga, Kiera berubah untuk membalas dendamnya kepada orang-orang yang udah nyakitin Kiera. Wow, keren banget ya. Kira-kira sebelum mulai syuting atau gimana perjalanannya? Ya kalau kebetulan juga banyak sebelumnya juga di film Saya Patah kan punya banyak teman-teman polisi, jadi nanya gimana cara gestur mereka, cara mereka bertanya, jadi ya sebatas itu sih. Kita satu project waktu itu soalnya. Betul. Keren banget. Oke, tepuk tangan dong, boleh? Yes. Aku satu lagi mungkin ke Iwake boleh? Ya, sebelum nanti kita boleh kasih waktu buat teman-teman semua sini kalau mau nanya boleh. Bapak Iwake. Yes. Wih. Keren loh nih gitu. Oke. Kenapa mau ambil series ini?
daripada cuma di rumah Iya, doang. bener. Ya udah jadi beban pemerintah, nganggur ya gue terima lah, ya kan. Benar-benar. Ini juga ditunggu lagi nih job berikutnya. Tapi maksudnya karakternya gimana kira-kira? Lebih beratkah atau ada perbedaan mungkin dengan beberapa karya-karya sebelumnya? Mungkin karena kan sini aku bisa bilang kan aku baca sinopsisnya agak-agak lebih dark ya kayaknya ya. Pertama kali yang bikin gue tertarik, impress adalah ini jalan cerita. Ya, jalan cerita di sini mungkin ini bercerita tentang Madame Rose, ini bercerita tentang gimana kuatnya seorang wanita yang bertransisi dari polos sampai akhirnya dia menjadi alpha female untuk menaklukkan teritorinya gitu loh. Nah, tapi di sisi lain yang bikin gue menarik di sini dia banyak konflik-konflik yang seru gitu loh. Perintilan konflik yang seru banget di film ini. Ditambah lagi karakter di sini itu gue sebagai Chandra. Chandra itu adalah seorang bandar narkoba yang memang mungkin juga dihadapkan sama kerasnya ibu kota untuk gimana dia hustling sampai akhirnya dia bisa mendapatkan posisi itu. Nah, yang gue tertarik di sini waktu itu gue gue selalu tertarik ketika emang gue harus menggali sisi gelap karakter gitu loh. Karena buat gue menggali sisi gelap itu akhirnya bikin relate, paling enggak penonton jujur sama dirinya sendiri. Oh iya, gue punya ya hasrat seperti itu. Tapi gue gimana juga ketika ada hasrat seperti itu, gue mesti ngendaliin ya. Kalau enggak soalnya akibatnya bla 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 tanpa menceramahi. Karena film serunya gitu. Dengan akhirnya flow-nya sendiri orang akhirnya gini akhirnya kalau kelakuan kayak gitu ya. Gitu loh. Nah, itu buat gue sendiri itu hal yang menarik dari Madame Rose. Banyak konflik-konflik yang emang nggak cuma derdor, nggak cuma pakpok, tapi juga di sini antar teman, Madame Rose dengan sahabatnya. Cepu Ardi juga akhirnya bisa, Kapten Ardi juga akhirnya yang undercover bisa ada konfliknya sendiri. Setiap karakter di sini menemukan konfliknya masing-masing yang menarik buat gue. Ini yang bikin jadi Madame Rose tuh kaya banget. Wow, keren banget, keren. Jadi penasaran banget jujur ya. Jadi kita nanti bakal ada gala premier buat semuanya. Tapi nih kita mau kasih rekan-rekan media. Mungkin Anda semua mungkin ada yang mau bertanya, boleh buat bintang-bintang kita yang ada di sini. Silakan, mungkin ada. Oke, baik, silakan. Pakai mic gua aja, Mas. Itu juga sama siapa ya? Ya, halo, saya Abbas dari kapagi.com. Mau nanya ke Mbak Erika. Ini tuh ada adegan actionnya nggak buat Mbak Erika sendiri? Karena mungkin boleh diceritain kesulitannya. Terus buat Mas Iwa, setelah saya patah jadi lebih rajin buat ngambil karakter antagonis, itu emang ada keasikan sendiri atau gimana? Oke, terima kasih. Kapan lagi pertanyaannya? Oke, kalau ditanya untuk soal adegan fightingnya di sini ada, karena memang yang tadi aku cerita soal transisi perubahan Kiera yang tadinya gadis yang lemah, polos dan tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia merasa sudah waktunya Kiera berubah menjadi orang yang lebih kuat, disitulah adegan-adegan fighting ketika Kiera berubah menjadi perempuan yang lebih kuat lagi, apalagi di waktu-waktu dia mau balas dendam, itu ada beberapa adegan-adegan fighting yang dia akan berantem dengan beberapa case yang ada di sini. Thank you. Oke, terima kasih. Kita ke Iwake boleh? Tentang antagonis ya. Kenapa selalu memilih setelah saya patah? Mungkin karena saya kalau di dunia nyata terlalu baik orangnya, Mas ya. Jadi gue cari keseimbangan gitu di film. Gue nggak asik gitu, itu terlalu baik gitu kan. Sisi jahat gue ada di film. Tapi buat gue itu sebenarnya udah gue jawab tadi, menarik untuk menggali sisi gelap satu karakter gitu ya. Challenge sendiri, karakter aku sendiri itu kan karakter yang innocent, yang lebih ke nggak tahu apa-apa. Tapi di 2 episode terakhir, aku takut spoiler juga kan nih. Jadi di 2 episode terakhir, I think itu tantangan terberat aku, karena di situ aku scene yang lumayan berat, lumayan keras, lumayan ada action dan lumayan kejam. Menguras emosi gitu ya, menguras emosi. Menguras emosi. Jadi di situ
supaya nggak spoiler ini, di situ sih challenge terberat untuk aku sendiri ya. Wow, jadi penasaran banget nih. Iya. Ya, silakan, boleh berikutnya. Nah, apa nih tantangan terberatnya nih kira-kira nih? Tantangan gue sebagai Arnold. Di sini Arnold tuh pembunuh berdarah dingin. Apapun yang bosnya suruh, dia langsung lakuin. Temannya kulkas berarti ya, darah dingin. Lahirnya di kulkas dia. Ya, benar. Terus. Mungkin sulitnya itu adalah di saat kita harus ngeluarin rasa biasa aja pada saat kita membunuh seseorang. Oke, melakukan satu hal yang emang nggak pernah dan nggak kepikiran juga untuk melakukan itu. Betul. Ya, luar biasa. Oke, Bapak silakan Pak, mungkin. Yang pertama tantangan kali ya. Yes. Tantangan di series ini buat gue tuh orangnya kan innocent banget ya. Iya benar. Ini statement loh. Statement gitu. Innocence banget. Iya benar. Di adegan fighting gue sebelumnya belum pernah fighting. Menurut gue ini challenge banget buat gue. Terus perbedaan gangster di Indonesia dan di luar. Perbedaannya mungkin kalau di Amerika, di Eropa makannya steak, kalau di sini warteg kali ya. Gitu doang kali. Gitu doang. Iya Bang ya. Mungkin perbedaannya gangster luar Indonesia, mungkin kalau Indonesia kan by komisi ya gajinya kan gitu, luar mungkin ada gaji bulanannya gitu mungkin ya. UMR lagi ditambahin terus ya. Silakan Gibran, mungkin ada tantangannya? Ya, kalau tantangan di film ini ya saya pertama kali ya untuk harus adegan yang cukup luar biasa sama Erika. Jadi itu tantangan yang pertama. Oke. Ya nanti ditonton aja. Pasti. Ada kan? Dan ya, misalkan untuk mafia yang ada di Indonesia dengan mafia yang di Madame Rose, mungkin kalau di Madame Rose mafianya keren-keren banget. Lihat tuh pembunuh bayarannya. Tepuk tangan dulu dong untuk mafianya Madame Rose. keren banget, dan nanti ditonton akan terlihat gimana kerennya para mafia di sini. Bahkan mungkin dari penonton bisa akan lebih support ke mereka gitu karena keren-keren banget. I see. Ya, Erika silakan. Mungkin kalau ngomongin tantangan pasti banyak banget ya tantangannya. Mungkin lebih ke bagaimana supaya kalian para penonton lebih jelas melihat waktu Kiara merasakan sedihnya dan terpuruknya bisa nyampe ke kalian para penonton, dan juga ketika Kiara berubah menjadi yang tough, kalian juga bisa merasakan benar-benar gimana Kiara berniat banget membalas dendamnya gitu. Tapi kalau ngomongin perbedaan gangster di luar sama di Indonesia, mungkin Indonesia lebih jago nipu orang ya, karena kan orang baik kelihatannya baik gitu, padahal nggak baik. Ya sama aja kayak mafia, kelihatannya baik ternyata dia mafia gitu. Ya sama di sini kalian nggak akan bisa tebak siapa yang mafia, siapa yang polisi. Wow. Oke, silakan boleh. Iya, perbedaan paling mendasar tadi pertanyaannya, Mas, mafia Eropa, Amerika dengan Indonesia itu paling mendasar ya di sini ya berbahasa Indonesia. Ya itu perbedaan bahasa itu paling mendasar. Ya kultur apa juga ya cara makan apapun segala macam pasti ada gestur-gestur yang membedakan kultur antara luar dan dalam. Tapi mungkin gue rasa secara passion untuk berkuasa, passion mencari shortcut, mencari jalan pintas untuk berkuasanya mungkin ada kesamaan. Tapi mungkin caranya tergantung dari kultur masing-masing itu. Sotoy gue udah kayak antropolog aja. Tapi itu yang ketemuin. Pokoknya pertama perbedaan bahasa itu yang paling penting, Mas. Oke, silakan. Berikutnya silakan Cantik. Kalau untuk tantangan dan perbedaan buat saya, setuju sama Erika tadi bilang kalau di Indonesia tuh banyak penipunya ya. Apalagi saya sebagai teman lamanya Erika di series ini menipu seorang Erika untuk menipu hidupnya sendiri gitu. Berarti Anda biang keroknya gitu ya. Baik. Oke, silakan. Halo semuanya, kalau untuk tantangan aku di series ini sebenarnya
banyak karena di sini peran aku sebagai ladies company dan aku nggak pernah jadi LC. Jadi aku harus mendalami LC itu seperti apa, cara menjamu tamunya seperti apa. Jujur, bagus. Aku senang. Terus habis itu aku juga banyak adegan berantemnya sama Mbak R, tapi menurut aku beradu acting sama Mbak R itu adalah hal yang paling enak karena Mbak R tuh orangnya care banget, perhatian banget, dan edukasinya banyak banget buat aku. Jadi senang banget bisa ada di versi ini. Wow, kali ya persembahan dari Maxstream, Maxima Picture dan juga dari Sregar Production ya, dan juga pastinya ini disutradarai oleh Jose Purnomo, dan siap-siap juga jangan lupa untuk bisa kasih tahu semuanya teman-teman ya untuk kita nonton sama-sama ya. Oke, kita mau siap-siap dulu ya. Oke, baik kalau gitu. Are you ready guys? Tepuk tangan lagi dong buat Madam Rose ya.